Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue talam pisang. Bikinnya sangat gampang banget, untuk tampilannya sangat unik dan kekinian banget. Karena tampilannya yang unik, pastinya pembeli jadi makin penasaran ya. Nah, untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, manis, legit, dan juga gurih. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 2 buah pisang matang. Jika ditimbang ini beratnya sekitar 300 gram. Lalu pisangnya saya potong kecil-kecil dan ini saya masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan dengan 350 ml santan. Selanjutnya ini bisa kita blender dulu. Setelah di blender halus, selanjutnya bisa kita pindahkan ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan dengan 120 gram gula pasir. Tambahkan juga 100 gram tepung tapioka. Lalu masukkan 50 gram tepung beras. Setelah itu bisa kita masukkan secukupnya vanila dan juga 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Pastikan semua bahan sudah tercampur merata seperti ini dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Supaya warnanya tidak pucat, ini saya tambahkan secukupnya pewarna kuning. Jadi ini saya tambahkan sekitar 3 tetes pewarna kuning ya. Lalu bisa kita aduk kembali sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur, selanjutnya kita sisihkan dulu adonannya. Siapkan cetakan kue talam, lalu ini akan saya olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kue talam yang ukuran besar. Langkah selanjutnya ini cetakannya bisa kita beri isi adonannya tadi. Ini kita beri isian sebanyak 3/4 bagian cetakan saja ya, jangan sampai penuh. Setelah itu bisa kita kukus, jadi pastikan panci kukusannya sebelumnya sudah dipanaskan. Kita kukus kuenya selama 15 menit menggunakan api sedang. Untuk lapisan kedua, tambahkan 50 gram tepung beras. Masukkan juga 25 gram tepung tapioka, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Lanjut, ini saya tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Semua bahan kering ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah sudah tercampur, kemudian bisa kita tuang 300 ml santan, kita masukkan bertahap sambil terus diaduk. Lalu bisa kita tuang kembali sisa santannya tadi dan ini diaduk sampai benar-benar tercampur. Pastikan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal ya. Jika sudah, bisa kita sisihkan dulu adonannya. Nah, ini hasilnya setelah dikukus selama 12-15 menitan. Kemudian bisa kita tuang adonan kedua. Jadi ini kita tuang sampai memenuhi cetakan. Langkah selanjutnya ini kuenya akan saya kukus kembali kurang lebih selama 10 menitan. Setelah sekitar 10 menit dikukus, kita buka tutup kukusannya. Lalu bisa kita sisihkan dulu. Karena lapisan kedua masih ada sisa, jadi ini saya beri secukupnya pasta coklat. Ini kita masak sampai tekstur adonannya mengental ya, jadi terus diaduk ya menggunakan api kecil. Setelah sudah mengental seperti ini, langsung bisa kita matikan apinya dan ini harus terus diaduk sampai adonannya menjadi lembut. Nah, untuk adonannya tadi sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya ini akan saya beri motif seperti laba-laba ya teman-teman. Jadi untuk bagian hiasannya ini bisa dikreasikan sendiri sesuai keinginan. Jika kalian tidak mau ribet, tidak perlu diberi hiasan seperti ini juga boleh. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi pada tahap ini akan saya ulangi sampai selesai.
Untuk bagian matanya ini saya menggunakan adonan warna putih. Jadi untuk yang sisa adonannya tadi yang sebagian tidak saya beri pasta coklat. Setelah diberi motif seperti ini, selanjutnya kuenya akan saya kukus kembali. Jadi untuk mengukus kuenya ini cukup menggunakan api kecil saja, kita kukus selama 5 menitan. Setelah sekitar 5 menitan dikukus, ini kuenya sudah benar-benar matang. Selanjutnya kuenya ini bisa kita angkat dan kita tunggu sampai benar-benar dingin. Jika kuenya sudah dingin, ini sangat mudah ya cara mengeluarkan dari cetakannya. Tinggal dipencet-pencet saja, jadi hasilnya seperti ini. Untuk satu resep tadi ini menghasilkan sekitar 22 kue. Untuk yang sebagian ini masih belum matang, jadi masih saya kukus. Jika mau dijual boleh dikemas menggunakan mika kecil seperti ini supaya lebih rapi. Nah, untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, manisnya pas, lembut dan juga legit. Untuk rasa pisangnya juga sangat terasa. Harga jual kuenya ini bebas ya, boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk harga yang disarankan ini bisa dijual kisaran 2.000 sampai 3.000-an. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.